Cirebon ini ada segelintir orang-orang yang mempelintir pernyataan ketua umum kita. Hanya satu kata. Hanya satu kata. Hanya satu kata. Mereka jual, kita mau. Mereka jual, kita mau. Mereka jual, kita mau. Siapa kita? Lawan pemfitnah Gus Yakut, Banser Cirebon, mereka jual kita borong, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebuah video anggota Ansor Serbaguna atau Banser yang menggelar unjuk rasa untuk membela Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qaumas viral di media sosial Rabu 2 Maret 2022 setelah diunggah akun Twitter @hasapardan. Peristiwa itu diketahui terjadi di Cirebon. Pengguna Twitter ini mengklaim video itu diambil sesaat setelah anggota Banser mendatangi lokasi tersebut yang sebelumnya dipakai kelompok lain menggelar aksi unjuk rasa, menuntut Menak Yakut atas pernyataan yang membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Melihat kedatangan anggota Banser, kelompok tersebut diklaim langsung kocar-kacir meninggalkan lokasi demo. Kecuak-kecuak NKRI demo Gus Yakut Qaumas di Cirebon bubar didatangi Banser, tweet netizen Hasapardan. Dalam video tersebut, tampak orator kelompok Banser mengaku pihaknya siap melawan siapa saja yang keberatan dengan pernyataan Menak Yakut. Kelompok yang mau usil pada Menak Yakut bakal disikat tanpa ampun. Satu kata buat mereka jual kita borong habis, kata sang netizen. Banser menilai pernyataan Menak Yakut terkait azan itu sudah dipelintir pihak tertentu. Mereka mengatakan Menak Yakut yang berasal dari keluarga muslim yang taat mustahil jika melecehkan azan dengan membandingkan dengan gonggongan anjing. Di kota Cirebon ini ada segelintir orang-orang yang mempelintir pernyataan ketua umum kita hanya satu kata. Hanya satu kata, mereka jual kita borong. Mereka jual kita borong. Siapa kita? Banser, teriak sang orator. Sontak unggahan video itu menuai banyak komentar warganet. Salah satu netizen @orw7 mengapresiasi sikap Banser Cirebon yang menegaskan akan melawan para pemfitnah Gus Yakut itu. Nah gitu dong Banser dari dulu. Selama ini Banser terlalu lama bersabar, sekarang saatnya borong habis, ujarnya. Selain itu, Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI Dede Budiarto yang juga disapa Kang Dede turut membela Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sedang dikritik berbagai pihak karena kebijakan penggunaan pengeras suara di masjid yang berbuntut perbandingan suara azan dan gonggongan anjing yang dilontarkan Yakut. Kang Dede meminta agar para pengkritik Menak Yakut itu tidak macam-macam, apalagi sampai mendesak Menak Yakut mundur dari jabatannya. Dia mengatakan sebanyak 7 juta orang dari Gerakan Pemuda atau GP Ansor dan Banser NU siap pasang badan membela Yakut. Jumlah anggota Gerakan Pemuda atau GP Ansor dan Banser NU di seluruh Indonesia 7 juta. Jangan sampai lengah dipecundangi gerombolan radikal yang jumlahnya seuprit tapi berisik di sosial media. Mari bergerak bersama, hancurkan gerombolan pengasong agama itu, ujar Kang Dede melalui akun Twitternya @kangdede78, Senin 1 Maret 2022. Usai pernyataan kontroversi membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, kini sejumlah pihak meminta Presiden Jokowi memecat Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qaumas alias Gus Yakut. Diketahui dari sejumlah pihak ada Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 Selamat Ma'arif yang sempat mengungkapkan desakan terus berharap Presiden segera memberhentikan Yakut sebagai Menteri Agama karena telah membuat kegaduhan nasional dan patut diduga telah menodai ajaran agama, ujar Selamat. Sementara itu, belum lama ini sebuah berita beredar dengan menyebutkan bahwa Menak Yakut resmi dipecat Presiden Jokowi dari jabatannya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam sebuah video di kanal YouTube Kajian Online yang diunggah beberapa hari lalu. Menak Yakut disebutkan telah dipecat Presiden Jokowi. Selain dari unggahan video, hal tersebut disebutkan dikuatkan dengan thumbnail dan narasi yang diunggah akun YouTube tersebut. Resmi Presiden Jokowi copot Menak Yakut, buntut samakan azan dengan suara anjing. Demikian tulis narasinya, dikutip dari Kala Media, Selasa 2 Maret 2022. Video Menak Yakut yang dikabarkan dipecat Presiden Jokowi tersebut telah ditonton 347.000 kali dan telah disukai sebanyak 2.709 kali. Benarkah kabar Menak Yakut dipecat Presiden Jokowi? Kendati demikian, nyatanya video tersebut tidak menyebutkan Menak Yakut dipecat oleh Presiden Jokowi.
Melainkan video itu hanya mengulas pernyataan Menak Yakut yang menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing beberapa waktu lalu di Riau. Sehingga dapat disimpulkan jika informasi yang menyebutkan Menak Yakut dipecat Presiden Jokowi dalam video di akun YouTube Kajian Online adalah tidak benar alias hoax. Bagaimana menurut Anda? Rencana jahat di balik kasus Menak, ditulis oleh Nafi Siward dari siward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Apakah kita sadar jika kasus yang sekarang lagi viral mengenai Menteri Agama itu banyak dimanfaatkan oleh orang untuk kepentingan politik masing-masing? Ada orang Partai Demokrat seperti Roy Suryo yang melaporkan Yakut Khalil Qomas karena diduga membandingkan suara azan dan gonggongan anjing dalam sebuah wawancara di Pekanbaru Riau beberapa hari lalu. Hari ini KRMT Roy Suryo bersama Kongres Pemuda Indonesia akan membuat laporan polisi terhadap YCQ yang diduga membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, kata Roy dalam keterangan resminya. Tetapi setelah dilaporkan balik oleh Gerakan Pemuda atau GP Ansor, Roy Suryo lalu berdalih bahwa dia ingin membantu masyarakat. Lucu ini sebenarnya, karena sebenarnya saya itu ikhtiar ingin membantu masyarakat dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan video yang viral, ujarnya kepada Kompas TV. Gimana logikanya melaporkan Menak lalu berdalih untuk membantu masyarakat? Sudahlah Roy, mending urus saja tuh masalah panci daripada pansos ingin melaporkan Menak ke polisi. Sederhananya, jika Roy Suryo melaporkan Menak ke polisi, dia juga harus siap jika dilaporkan balik sekaligus sebagai pendidikan politik di masyarakat agar tidak sembarangan melaporkan orang lain. Ada juga elit PKS bernama Jazuli Juwaini yang mengatakan pernyataan Menteri Agama sudah keterlaluan dan mendesak sang menteri menyampaikan permintaan maaf resminya kepada masyarakat, khususnya umat Islam. PKS tidak usah ingin jadi pahlawan kesiangan bagi umat Islam dalam kasus Menak ini, karena rakyat sudah muak dengan gaya politik kotor PKS yang katanya ingin membantu rakyat kecil terkait dengan kelangkaan minyak, tetapi malah memanfaatkan kasus kelangkaan minyak goreng ini untuk merekrut anggota PKS baru, sekaligus untuk mencari suara dalam pemilu tahun 2024 nanti. Apakah suara rakyat Indonesia dalam pemilu nanti semurah harga 1 liter minyak goreng yang dijual oleh PKS? Jangan katakan jika orang dalam video tersebut bukan kader PKS, karena faktanya orang tersebut bernama Deddy Arroza yang merupakan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video tersebut terlihat jelas jika Deddy Arroza secara tegas mengatakan bahwa ibu-ibu yang mendapatkan minyak goreng murah tersebut adalah mereka yang jadi anggota PKS. Bahkan dia juga mengingatkan ibu-ibu untuk komitmen dari sekarang memilih PKS pada saat pemilu nanti. Jadi masih percaya jika PKS murni ingin membantu rakyat untuk mendapatkan minyak goreng murah? Atau PKS hanya ingin mencari anggota partai baru dan suara dalam pemilu nanti dengan kedok peduli nasib rakyat kecil? Ada juga orang yang mengharamkan Menak menginjakan kakinya di tanah Minang, tetapi penulis salut dengan Menak karena tetap memberikan bantuan sebanyak 2,3 miliar rupiah kepada masyarakat Minang, khususnya yang berada di Pasaman Barat yang terkena musibah gempa. Yang terbaru, Gus Nur yang pernah divonis bersalah dengan hukuman 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah dalam kasus penghinaan terhadap NU, sekarang juga ikutan pansos terkait pernyataan Menteri Agama. Bahkan Gus Nur secara terang-terangan mempraktekkan suara azan sambil menggonggong. Makanya tidak heran jika Ketua Advokasi dan Litigasi Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor Dendi Zuhairil Finza merespon dengan tegas tindakan Gus Nur tersebut. Justru Gus Nur yang menista agama, dia yang mencontohkan azan dengan gonggongan anjing di menit 12 lewat 08 detik sampai 12 lewat 41 detik. Kata Dendi dilansir dari jpnn.com. PA212 juga sudah mempersiapkan rencana aksi besar menuntut Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk mundur terkait ucapannya yang dianggap kontroversial. Demo lagi, sampai kapan? Memangnya mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat untuk demo bisa dilakukan secara gratis? Kami sebagai rakyat kecil sudah paham bagaimana kelakuan oportunis yang menghalalkan segala cara melalui demo berjeli-jeli dengan kedok bela agama. Udah basi.
Jika memang menang dianggap bersalah, ia dilaporkan saja ke polisi biar proses hukum yang membuktikan. Tapi jika menang tidak bersalah, ya harus jika dilaporkan balik. Sebenarnya para oportunis hanya mencari kesalahan saja, karena menang merupakan bagian dari NU. Ormas Islam terbesar di Indonesia yang menjadi musuh mereka, karena NU masih sangat konsisten menjaga keutuhan NKRI ini. Dan bukan kali ini saja Menak diserang, ini adalah kejadian yang kesekian kalinya. Sejak menjabat sebagai Menteri Agama, Menak sudah membuat aturan baru tentang sertifikat halal secara gratis, yang membuat mereka yang selama ini menikmati hasil dari sertifikat halal terganggu. Apalagi pada awal tahun ini, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas menyampaikan Kementerian Agama atau Kemenak memiliki rencana untuk menerbitkan 10 juta sertifikat halal gratis bagi usaha mikro dan kecil atau UMK pada tahun 2022 ini. Bisa dibayangkan bagaimana marahnya mereka yang sudah menikmati uang sertifikat halal yang harusnya masuk ke kas negara, tapi malah masuk ke kantong pribadi mereka selama puluhan tahun ini. Jika sekarang mereka meminta Menak minta maaf dengan dalih bahwa meminta maaf itu bukan perbuatan yang hina, itu hanya jebakan politik seperti dalam kasus Ahok beberapa tahun lalu. Ingat pernyataan Fadlizon dalam kasus Ahok bahwa orang yang meminta maaf berarti mengakui kesalahannya, dan setelah itu maka orang tersebut harus diproses secara hukum dengan dalih setiap orang bersamaan kedudukannya di depan hukum. Kita jangan lupa bahwa Menak saat ini yang bernama Yakut Kholil Qomas ini adalah adik kandung dari Kiai Haji Yahya Kholil Saqaf yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum PBNU yang juga pernah dihina oleh kader PKS beberapa tahun yang lalu. Bahkan sastrawan Indonesia yang juga pendiri majalah Tempo, Gunawan Muhammad menyesalkan makian politikus PKS terhadap Khatib Am PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Saqaf dengan kata kasar yang bisa menimbulkan kebencian dan pertumpahan darah. Seorang politikus PKS Salman Al-Farisi menyebut Kiai Haji Yahya Kholil Saqaf cecungu. PKS tak pantas membiarkan kadernya menggunakan makian kasar seperti itu. Pengalaman tahun 1960-an, kata-kata kasar menghembur bersama kebencian dan akhirnya pertumpahan darah, kata Gunawan Muhammad melalui akun Twitter pribadinya @gm_gm. Kiai Haji Yahya Kholil Saqaf juga pernah dinyinyirin oleh kelompok 212 setelah beliau terpilih menjabat sebagai Ketum PBNU yang baru akhir tahun 2021 yang lalu. Akhir kata jangan mudah terpengaruh dengan narasi jahat para oportunis yang menyerang Menteri Agama saat ini dengan dalih membela agama dan umat, karena mereka, para oposan punya tujuan yang lebih besar di balik permainan politik ini. Bagaimana menurut Anda? Wassalam dari Nafisi One.